ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Di sesi pertama tadi kita sudah membahas dua jenis fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat. Pertama perang Jamal, kedua perang Siffin. Sekarang bagaimana tinjauan atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang para sahabat dengan kejadian itu? Setelah kita mengetahui contoh fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat, kita harus mengetahui pandangan dan sikap yang benar dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai seluruh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa kecuali dan mendudukan mereka pada kedudukan yang tinggi berdasarkan kitab dan sunnah. Adapun ayat dari kitab Allah tentang kedudukan sahabat, di antaranya surah At-Taubah ayat yang ke-100 menyatakan, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dan orang-orang yang paling awal masuk Islamnya dari kalangan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itulah keberuntungan yang besar. Ayat ini bercerita tentang sahabat, karena orang-orang yang mula-mula masuk Islam itu adalah para sahabat. Muhajirin itu sahabat yang berasal dari kota Mekah yang pindah ke Madinah. Orang Ansor adalah sahabat orang Madinah yang menyambut kedatangan Muhajirin. Dua golongan sahabat ini, Muhajir dan Ansor, ditambah golongan ketiga, yaitu golongan orang-orang yang mengikuti Muhajirin dan Ansor. Ada dua yang Allah janjikan kepada mereka. Pertama, Allah ridho kepada mereka. Kedua, Allah menyediakan bagi mereka surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini menceritakan kedudukan agung para sahabat menurut Al-Quran, dan itu pula yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam salah satu hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma yaji'u qaumun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminah. Sebaik-baik manusia adalah manusia pada generasi aku. Aku di sini siapa?
Nabi SAW. Berarti yang segenerasi dengan beliau siapa? Sahabat. Itu sebaik-baik manusia. Kemarin waktu kita membahas Islahul Qulub, salah satu penyebab kita harus memperhatikan hati adalah karena hatilah bagian yang dilihat oleh Allah, bukan bentuk tubuh. Allah gak peduli apakah seorang itu ganteng atau jelek, badannya atletis atau buncit, hidungnya mancung atau pesek, kulitnya hitam atau borontok. Allah tidak peduli. Yang Allah pedulikan hati dan amal. Itu pertama. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat bentuk rupa dan harta, tapi Allah melihat hati dan amal. Keduanya, karena hati pula lah Nabi diangkat menjadi Nabi akhir zaman. Orang yang namanya Muhammad bin Abdullah itu yang diangkat menjadi Nabi akhir zaman karena hatinya adalah hati yang terbaik. Dan kenapa yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabatnya itu orang-orang seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya? Karena hati-hati mereka adalah hati-hati yang terbaik. Kata Abdullah bin Mas'ud, innallaha yanzuru ila qulubil ibad fawajada anna qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad fakhtarahu li nafsi afastafahu li nafsi wabta'athahu li risalati. Allah melihat semua hati hamba dari awal sampai akhir. Orangnya belum ada, tapi Allah sudah bisa mengetahui hati dari orang-orang yang kelak akan ada tapi belum ada. Maka Allah menemukan hati Muhammadlah sebaik-baik hati manusia. Lalu Allah memilih beliau untuk dirinya dan mengutusnya untuk membawa risalahnya. Setelah itu Allah melihat kepada hati-hati manusia lain setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menemukan hati para sahabat telah sebaik-baik hati manusia. Lalu Allah menjadikan mereka sebagai sahabat nabinya dan penolong agamanya. Jadi hati mereka hati terbaik. Kita kenapa dihidupkannya di sini, di Bandung atau di Indonesia pada zaman sekarang, nggak dihidupkan di Mekah tahun itu, tahun sejaman dengan Nabi? Karena hati kita adalah hati yang tidak layak untuk menjadi sahabat Nabi-Nya. Kalau hati kita seperti ini dihidupkan di zaman itu, pada waktu itu, mungkin kita menjadi penentang dakwahnya. Mungkin kita menjadi pengikut Abu Jahalnya. Kalau hatinya seperti ini. Makanya hati seperti ini dihidupkan di zaman sekarang di Indonesia lumayan, gak jelek-jelek amat. Gak menjadi hati terjelek gitu ya. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang segenerasi dengan aku, yaitu para sahabat. Kemudian generasi yang berikutnya, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. 3 generasi yang Nabi sebut. 4 dengan generasi sahabat. Sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in, tabi'ut, tabi'it, tabi'in. Kemudian datanglah satu kaum, persaksian mereka mendahului sumpahnya. Dalam hadis masih Imam Bukhari, Nabi bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Tanpa kecuali termasuk Muawiyah dan Amr bin As radhiyallahu anhuma. Jangan dicela. Kalau mereka salah, siapa sih yang enggak salah? Abu Bakar aja pernah salah ya. Jangan dicela, enggak boleh.
Falau anfaqa, ini kehebatan sahabat. Falau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nisfahu. Seandainya salah seorang di antara kalian, kegedean itu bisa terbang berdinding. Tiga. Udah cukup. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan gunung Uhud sebagai menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, bukan gunung Uhud sebesar emas, menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Wah, itu berapa ton ya? Kalau diuangkan triliunan kayaknya tuh. Maka pahalanya pasti besar. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, itu tidak akan sampai pahalanya dengan infak mereka 1 mud ataupun setengahnya. Infak mereka 1 mud gandum, 1 mud itu sarawu. Sarawu itu serawu. Rawu itu apa? Segenggam itu 1 mud. Bukan segenggam, 2 tangan disatukan lalu dicidukkan ke beras, itu 1 mud. Infak mereka 1 mud gandum itu jauh lebih utama, pahalanya lebih besar dibanding infak kita sebesar gunung emas. Sebesar gunung Uhud. Emas, menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Bahkan setengahnya pun tidak. Di dalam salah satu athar dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dikatakan, la tasubbu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam falamma qamu ahadihim sa'ah, yakni ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun min amali ahadikum arba'ina sanah, wa fi riwayatin khairun min ibadati ahadikum umrah. Jangan kalian mencela para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan mereka sesaat saja bersama Nabi, gaulnya mereka sesaat bersama Nabi, itu lebih baik dibanding amalan kalian selama 40 tahun, atau dalam riwayat lebih baik dari ibadah kalian seumur hidup. Ibadah kita seumur hidup tidak sebanding dengan gaulnya sahabat walaupun sesaat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika para ulama ditanya, mana sih yang lebih baik, Muawiyah atau Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz tabi'in, seorang khalifah yang sangat adil. Sampai di zaman beliau jadi khalifah, nggak ada tuh yang para orang-orang kaya itu bingung menyalurkan zakat. Nggak ada yang mau menerima zakat karena semuanya sudah sejahtera. Nggak ada mustahik, nggak ada fakir, nggak ada miskin. Orang-orang kaya itu menawar-nawarkan zakat, semuanya menolak. Saya nggak berhak. Coba sekarang tawarkan zakat, semenit juga habis itu. Saat itu nggak ada orang yang berani menerima karena semuanya merasa bukan mustahik, bukan fakir, bukan miskin, sejahtera. Cuma 2 tahun beliau jadi khalifah. Terkenal adil dan termasuk salah satu khalifah yang rasyidin. Selain ulama besar, kesolehan, ibadahnya, waraknya, adilnya luar biasa. Sementara Muawiyah salah seorang sahabat dikenal atau dianggap banyak kesalahan besar. Di antaranya pemberontakannya kepada Ali bin Abi Thalib. Para ulama ditanya, mana yang lebih utama, Muawiyah ataukah Umar bin Abdul Aziz? Dijawab, seandainya Muawiyah naik kuda, kuda itu menerbangkan debu-debu yang dilewatinya, maka debu bekas kuda Muawiyah itu lebih utama daripada Umar bin Abdul Aziz. Debunya itu
Bagaimana dengan Muawiyahnya? Berapa lama? Apakah sesaat, 2 saat Muawiyah bergaul dengan Nabi? Enggak, tahunan. Andai Muawiyah sesaat saja, sedetik bertemu dengan Nabi, itu tetap menyebabkan dia lebih utama dibanding Umar bin Abdul Aziz yang tidak pernah melihat kemuliaan wajah Nabi SAW. Jadi ini berlaku baik bagi Umar bin Abdul Aziz ataupun bagi kita semua. Hadisnya riwayat Ibnu Abbas ini bahwa kedudukan para sahabat sesaat bergaul bersama Nabi itu lebih utama daripada ibadahnya Umar bin Abdul Aziz selama seumur hidup beliau. Nah, makanya kedudukan sahabat itu tidak bisa disamai dengan orang muslim manapun pada zaman setelah mereka. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an, wa madhhabu ahli sunnah wal haqqi ihsanu dhann bihim wal imsaku amma syajara bainahum wa ta'wilu qitalihim wa annahum muta'awwiluna lam yaqsudu ma'siyatan wala mahabbad dunya bal i'taqada kullu fariqin annahu al-muhiqqu wa mukhalifuhu baghin fawajaba qitaluhu liyarji'a ila amrillah. Kata Imam Ahmad, madhab ahlus sunnah dan ahlul haq adalah husnudzon kepada para sahabat. Apa husnudzon? Baik sangka. Lawannya suudzon, buruk sangka. Madhab ahlus sunnah dan ahlul haq husnudzon kepada para sahabat dan imsak terhadap apa yang terjadi di kalangan mereka. Imsak itu menahan diri. Menahan diri tidak mencela siapapun yang bersalah. Menelaah sejarahnya dan sebab-sebabnya boleh, tapi tidak mencela siapapun yang dianggap bersalah. Katakanlah yang dianggap bersalah Muawiyah, tidak dicela. Dan mentakwil perang mereka bahwa mereka itu ahlul ijtihad. Mereka tidak bermaksud bermaksiat atau meraup keuntungan dunia dengan perangnya, enggak. Perang Muawiyah tidak bermaksud umpamanya sengaja melanggar ayat Allah atau umpama merebut kekuasaan untuk kepentingan pribadi, untuk memperoleh kesenangan dunia, enggak. Tapi dianggap masing-masing pihak meyakini dirinya benar dan pihak lain pemberontak yang wajib diperangi agar kembali ke jalan Allah. Kenapa Ali memerangi Muawiyah? Karena menurut Ali Muawiyah pemberontak. Menurut syariat pemberontak wajib diperangi agar kembali ke jalan Allah. Memeranginya adalah ibadah. Muawiyah kenapa memerangi Ali? Karena merasa dirinya di atas kebenaran dan Ali salah karena melindungi pembunuh Utsman bin Affan. Dan tidak boleh dibaiat sebelum pembunuh khalifah yang pertama ini dihukum dulu. Makanya perangi itu. Ali salah dan dirinya benar. Ijtihad itu. Ali harus diperangi agar kembali ke jalan Allah. Dua-duanya ijtihad. Dua-duanya hasil ijtihadnya menyimpulkan harus diperangi itu, lawannya itu. Jadi bukan untuk kepentingan dunia, bukan untuk sengaja bermaksiat melanggar ayat Allah untuk kesenangan dunia, bukan. Dua-duanya ijtihad. Siapapun yang salah dalam ijtihadnya dapat 1 pahala, yang benar dapat 2 pahala. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Husnudzon seperti itu kepada para sahabat. Berkata Imam At-Tahawi yang kitab karangannya disebut dengan Aqidah Tahawiyah. Kata Imam At-Tahawi, wa nuhibbu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la nufarritu fi hubbi ahadin minhum.
wa la natabarra'u min ahadin minhum wa nubghidu man yubghiduhum wa bi ghairil khair yadhkuruhum wa la nadhkuruhum illa bi khair wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyanun. Kata Imam At-Tahawi, kita mencintai para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak lalai dalam mencintai salah seorang di antara mereka. Semuanya kita cintai. Dan kita tidak berlepas diri kepada salah satu saja di antara mereka. Enggak, semuanya diakui. Semua riwayat hadis dari mereka diterima. Dan kita pun tidak membenci mereka dan membenci orang-orang yang membenci mereka. Nubghidu may yubghiduhum. Kita membenci siapa saja yang membenci mereka. Wa bi ghairil khairi yadhkuruhum. Membenci wa bi ghairil khairi, dan membenci orang yang ketika menyebut-nyebut mereka menyebut dengan selain kebaikan. Wala nadhkuruhum illa bi khair, dan kita tidak menceritakan mereka kecuali dengan kebaikan. Wa hubbuhum dinun. Mencintai mereka adalah agama, iman dan ihsan. Membenci mereka adalah kekufuran, nifaq dan kesesatan. Makanya berdasarkan ayat yang terdapat dalam surah Al-Fath, surah ke-48, ayat terakhir, ayat ke-27, yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Yu'jibu zurra', tanaman itu yang dimaksud, tanaman itu para sahabat, sebab awalnya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqih yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Muhammad itu utusan Allah, dan orang-orang yang menyertainya itu para sahabat kan. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Keras kepada orang kafir tapi saling menyayangi dengan sesama mereka. Engkau melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka nampak pada muka dari bekas sujud mereka. Perumpamaan mereka terdapat dalam Taurat dan juga dalam Injil. Itu sahabat. Dalam Taurat, dalam Injil sudah ada. Kazar'in akhraja syat'ahu, seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu tumbuh di atas batangnya dan kokoh dan kuatlah, tegaklah dia di atas batangnya. Yu'jibu zurra'a, tanaman itu membanggakan penanamnya. Siapa penanamnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membina mereka. Liyaghidha bihimul kuffar, agar orang kafir membenci para sahabat. Makanya kata Imam Malik, siapa yang membenci sahabat kafir dia, berdasarkan ayat ini. Makanya Imam At-Tahawi menyatakan wa bughdhuhum kufrun, membenci sahabat adalah kekufuran, kemunafikan dan kesesatan. Sebab hanya orang kafir, orang munafik dan orang sesat yang benci sahabat. Orang mukmin tidak benci, bahkan membenci orang-orang yang membenci sahabat. Orang mukmin mencintai sahabat. Mencintai sahabat adalah agama, bagian dari agama ini, bagian dari iman ini, bagian dari ihsan. Itu kata Imam At-Tahawi. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menjelaskan secara rinci
Kata beliau, min usuli ahli sunnati wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama wasafahumullahu bihi fi qawlihi ta'ala walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Kata Syekhul Islam, di antara pokok-pokok keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah selamatnya hati mereka dan lisan mereka terhadap para sahabat Nabi. Hatinya nggak ada kedengkian, kebencian kepada para sahabat Nabi siapapun sahabat tersebut. Lisannya juga selamat, nggak pernah keluar celaan kepada salah seorang pun sahabat Nabi, termasuk Muawiyah. Muawiyah sahabat Nabi bukan? Sahabat Nabi. Nggak boleh lisan kita mengatakan satu kata pun yang bernada celaan kepada beliau radhiyallahu anhu. Termasuk kepada Sa'labah. Sa'labah adalah pahlawan Badar, ahli surga. Tapi ada satu hadis dhaif yang beredar di masyarakat. Ustaz mubaligh dai yang tidak teliti kepada hadis banyak menyebarkan hadis yang bernada celaan kepada Sa'labah. Yaitu Sa'labah itu tadinya miskin, ya. Datang kepada Nabi minta didoakan agar kaya. Oleh Nabi didoakan kaya dan diberikan satu kambing bunting gitu ya. Akhirnya kambing itu beranak pinak. Anaknya banyak, anaknya beranak lagi, bercucu, berbuyut, bercicit, berbau, berjangga wareng. Wah, akhirnya ribuan. Akhirnya Sa'labah yang tadi ahli masjid, selalu di masjid karena kesibukannya ngurus kambing, lalai ke masjid. Akhirnya pas dimintai zakatnya nggak ngasih, gitu kan? Akhirnya dicap sebagai orang durhaka, akhirnya neraka. Ini hadis dhaif tentang Sa'labah, nggak boleh disebarkan. Sa'labah pahlawan Badar, ahli surga. Kisah ini bohong, nggak benar. Jangan kita ikut menyebarkan, karena itu bernada celaan. Demikian juga kisah yang masyhur tentang seorang sahabat ahli Badar juga namanya Alqamah, yang konon durhaka kepada ibunya ya. Alqamah ini mau mati nggak mati-mati juga tuh. Kata sahabat, panggil ibunya, mungkin punya dosa. Kata ibunya, benar, saya nggak akan memaafkan. Ibu maafkan? Enggak. Akhirnya oleh Nabi mau diapa? Dibakar. Siapkan kayu bakar agar dosa-dosa Alqamah ini dibalas di dunia, dibakar oleh api di dunia agar tidak dibakar lagi di akhirat, di neraka, kan gitu ya. Ini sikap yang bertentangan dengan sabda beliau sendiri, la yu'adzibu binnar illa sahibun nar. Tidak boleh menghukum dengan api kecuali pemilik api, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa Nabi membakar sahabatnya? Padahal beliau melarang orang-orang menghukum siapapun dengan api. Masa beliau mau menghukum dengan api? Hadis ini pun dhaif. Nggak benar bahwa Alqamah itu orang sahabat yang durhaka kepada ibunya, nggak benar. Meriwayatkan hadis itu berarti mengisyaratkan celaan kepada Alqamah, nggak boleh. Jadi nggak boleh keluar kata-kata celaan. Semua sahabat wajib kita cintai. Mencintai mereka adalah agama, adalah iman. Kata Syekhul Islam, Ahlus Sunnah mencintai sahabat, hati mereka, lisan mereka selamat tentang sahabat. Nggak ada yang mencela, nggak ada yang membenci. Dan Allah menerangkan sifat-sifat Ahlus Sunnah dalam Al-Quran, surah Al-Hasyr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Setelah mereka itu maksudnya setelah sahabat. Sebab di ayat yang ke-9-nya tuh, walladzina apa? Ayat ke-8-nya lil fuqara'il muhajirin alladzina
ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humu shadiqun walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Lihat ini kehebatan akhlak para sahabat. Berinfaklah kamu untuk para fuqara dari kalangan muhajirin yang telah terusir dari daerah mereka, dikorbankan harta mereka dan mereka menolong Allah karena mereka itu mencari karunia Allah dan keridhaannya, mereka menolong Allah dan Rasulnya, itulah orang-orang yang benar. Walladzi itu muhajirin itu ya. Terus walladzina tabawwa'ud dara, ini ya tentang Ansar, orang-orang yang sudah menetap di negeri Madinah. Yuhibbuna man hajara ilai, mereka mencintai orang-orang muhajirin yang pindah ke negeri mereka. Di dalam hatinya sedikit pun tidak ada rasa keberatan atas hal itu. Terus wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, mereka lebih mengutamakan sahabatnya yaitu muhajirin walaupun mereka sendiri butuh. Sampai diriwayatkan yang menjadi asbabun nuzul ayat ini kan, ketika datang tamu muhajirin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memuliakan tamuku ini? Saya ya Rasul. Ada orang Ansar dibawa ini ke rumahnya, padahal belum tentu di rumahnya ada makanan, pede aja. Sampai di rumahnya ke istrinya, muliakan tamu Rasulullah, al-akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata istrinya, kita gak punya makanan untuk makan malam kecuali satu porsi untuk anak kita. Siapkan. Disiapkan. Disajikan malamnya dalam keadaan lampunya dipadamkan. Sahabat itu pura-pura terang-terang makan gitu ya, acting. Tapi tamunya benar-benar makannya. Anaknya merengek kelaparan semalaman minta makan, tidak dipedulikan. Sampai dia kenyang puas, tidur dengan nyenyak, anaknya merengek semalaman. Esoknya ketika ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan, Allah merasa bangga dengan apa yang kalian lakukan terhadap tamu kalian tadi malam. Turun ayat ini. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan saudaranya walaupun mereka sendiri butuh. Bayangkan cuma satu porsi untuk anaknya diberikan ke tamu. Nah itu muhajirin dan ansar seperti itu tuh. Ayat selanjutnya, ini ayat 10, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat, termasuk tabi'in, tabi'ut tabi'in dan kita. Yaquluna, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampuni juga saudara-saudara kami yang sudah lebih dahulu iman dari kami, yaitu siapa? Para sahabat, dimintakan ampun. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami kedengkian kepada orang-orang beriman terdahulu. Jangan sampai ada kedengkian sedikit aja kepada para sahabat. Rabbana innaka ra'ufur rahim, ya Allah sungguhnya engkau maha ra'uf dan maha rahim. Ini ciri-ciri ahlu sunnah yang dijelaskan di dalam ayat surah Al-Hasyr ayat yang ke-10. Juga sebagai bentuk ketaatan kepada sabda Nabi SAW dalam salah satu hadis, la tasubbu ashabi fawalladhi nafsi biyadi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma ballagha mudda ahadihim wala nasifa. Ini sudah dijelaskan tadi. Dan ahlu sunnah juga menerima keterangan dari Alkitab, sunnah dan ijma' tentang keutamaan para sahabat, derajat para sahabat,
dan lebih mengutamakan para sahabat yang infak sebelum futuh Mekah dan sebelum perjanjian Hudaybiyah. Sahabat juga nggak sama levelnya. Ada yang lebih utama, ada yang di bawah itu. Muhajirin dengan Ansor lebih utama mana? Muhajirin. Ansor tidak semenderita. Muhajirin mengalami penderitaan, siksaan dari orang-orang kafir. Orang-orang Muhajirin mah dengan Nabi itu sudah sapa pahit sama manis, saka nyeri, saka perih, sareundek, saigel, sababat, sapihandean, kacai jadi salewi, kadarat jadi salogak, kacai bareng marandi, kadarat bareng sarolat. Nah, itu bahasa Sunda itu nggak ada terjemahan. Artinya sekata dalam suka duka gitulah ya. Gitu. Sabagja sacilaka gitu. Bahasa Sunda kayak banget. Ruginian orang yang nggak paham bahasa Sunda, ngaji di daerah Sunda dengan ustadz orang Sunda, tidak ternikmati keindahan bahasanya tuh. Muhajirin seperti itu dengan Nabi SAW. Makanya lihat di dalam surah apa ya? Bunyinya coba lihat. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ulaika lahum a'zamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu. Wa kullu wa'adallahu al-husna. Surat Al-Fatihah. Al-Hadid ayat awal-awal. I'lamu ya. Awama lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirathus samawati wal ard la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Al-Hadid sekitar ayat 10-an gitulah ya. Allah berfirman, kenapa kalian tidak menginfakkan harta yang Allah rizkikan kepada kalian, padahal kepunyaan Allah lah warisan seluruh harta kekayaan langit dan bumi. Terus la yastawi, tidaklah sama di antara kalian orang yang menginfakkan hartanya sebelum futuh Mekah dan berperang. Ayat keberapa? Sudah ketul 10. Pas 10 tebakan yang tepat. Orang yang menginfakkan hartanya sebelum futuh Mekah lalu berperang, mereka lah orang-orang yang lebih besar pahalanya dibandingkan orang-orang yang berinfak setelah futuh Mekah lalu berperang. Kalau sebelum futuh Mekah godaannya lebih banyak. Sebelum futuh Mekah itu kan sedang lemah ya. Terus kekuatan gak seberapa, intimidasi, provokasi dari musuh begitu gencar, orang yang tabah dalam hal itu hebat. Kalau setelah futuh Mekah, Mekah sudah tertaklukkan, orang Islam sudah lebih kuat, lebih banyak, justru orang-orang yang non-Islam yang terpojok, tersudut. Jadi berbeda kondisinya, lebih berat sebelum futuh Mekah, makanya orang yang infak dan jihad sebelum futuh Mekah lebih utama daripada orang yang setelah futuh Mekah. Jadi orang-orang yang berinfak sebelum futuh Mekah lebih utama daripada yang setelah futuh Mekah. Mereka pun yuqaddimunal muhajirina alal ansor, lebih menganggap utama muhajirin dibanding ansor. Dan mereka beriman bahwa Allah telah berkata kepada para pahlawan Badar yang berjumlah lebih dari 300 orang, 314 kira-kira, 300 melawan 1000, unggul dan menang mereka. Allah berfirman kepada ahli Badar, i'malu masyi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan apa saja semau kalian, aku sudah ampuni dosa-dosa kamu.
dosanya belum dilakukan, jaminan ampunan sudah diberikan. Makanya ketika ada salah seorang pahlawan Badar berkhianat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mau menyerang penduduk Mekah, waktu itu mereka belum ditaklukkan. Ada salah seorang pahlawan Badar khawatir saudaranya yang di Mekah kena serangan ini. Nabi mengatakan ini rahasia negara, nggak boleh diberitahukan. Nanti serangannya tiba-tiba. Orang ini nulis surat ke saudaranya. Disuruhlah salah seorang kurir wanita yang masih kafir Yahudi waktu itu suruh ngantar. Nggak ada yang tahu. Nabi juga tidak tahu. Allah memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diutuslah Ali dan beberapa orang kawan susul wanita itu, kesusul. Digeladah kantong kudanya, untanya, enggak ada. Kata Ali, keluarkan surat itu. Demi Allah, kalau kamu tidak mengeluarkan surat itu akan saya telanjangi kamu. Sebab mungkin surat itu disembunyikan di tubuhnya ya. Mungkin di balik bajunya, mungkin di balik kutangnya gitu ya. Sehingga enggak mungkin digerayangi oleh Ali dan sahabatnya yang amat sangat wara, sangat tinggi imannya, itu aurat. Tapi demi kepentingan umat Islam secara keseluruhan, demi melaksanakan misi yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau enggak saya telanjangi. Melihat kesungguh-sungguhan Ali bin Abi Thalib, wanita itu mengeluarkan surat dari balik rambutnya. Nih, bener aja. Lalu distorkan ke Nabi. Ternyata itu salah seorang pahlawan Badar. Kata Umar, saya penggal kepalanya ya Rasulullah. Enggak, jangan. Kamu tahu enggak dia pahlawan Badar, dan apa yang Allah katakan kepada para pahlawan Badar, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan apa saja yang kamu mau lakukan, aku telah ampuni dosa kamu. Enggak diapa-apakan itu. Dan meyakini Ahlussunnah meyakini tak ada seorang pun yang masuk ke dalam neraka dari orang-orang yang pernah berbaiat di bawah pohon yang disebut baiat Ridwan. Baiatul Ridwan itu sebelum terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Ketika Nabi dan para sahabatnya mau melakukan haji ke Mekah, berhentilah mereka di bawah di lembah Hudaybiyah, lalu mengutus Utsman bin Affan untuk memberitahu bahwa mereka akan haji bukan mau perang. Mata-mata Quraisy sudah tahu itu, cegat, nggak boleh masuk Mekah sebelum ada kesepakatan. Diutus Utsman bin Affan oleh orang Mekah, ditahan Utsman ini. Maksudnya bukan disandera, tapi perjanjiannya dibikin ulet lama. Ketika lama dihembuskan isu Utsman sudah dibunuh. Mendengar isu Utsman sudah dibunuh, Nabi menawarkan siapa yang mau berbaiat demi darah Utsman. Semuanya berbaiat kecuali ada salah satu yang sembunyi ngumpet, takut. Sekitar 1.400 orang berbaiat saat itu di bawah pohon. Itulah yang kemudian disebut dengan Baiatul Ridwan. Siap mati untuk membela darah Utsman, mau menyerbu ke kota Mekah. Melihat itu mata-mata Quraisy gemetar, takut. Wah, kalau Nabi dan sahabatnya sudah siap tempur, ingat kepada perang Badar. 300 orang mampu mengalahkan 1.000 orang, gemetar mereka. Cepat kirim pesan, bebaskan Utsman. Dibebaskan, nggak jadi perangnya tuh. Lalu orang Quraisy mengutus utusan, terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Salah satu isinya, Nabi para sahabatnya nggak boleh haji tahun itu, harus pulang tahun depan baru boleh haji. Itu yang disebut dengan Baiatul Ridwan, yang di bawah pohon Allah menyatakan laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Itu surah Al-Fat ayat yang ke-10. Ini ayat 10, tadi ayat 10 ya. Dalam Al-Hasr juga ayat 10, Al-Hadid ayat 10, Al-Fat juga ayat 10. Nyambung 10 semua tuh. Ada apa di balik angka 10? Enggak ada apa-apa, hanya kebetulan aja. Kebetulan aja.
Ini bukan ayat 10, ayat 18 ini ya. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah telah meridhoi orang-orang mukmin ketika berbaiat kepadamu di bawah sebatang pohon. Itu yang disebut dengan baiat ridwan. Itu pernyataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah sampai pada perkataannya wa yumsikuna amma syajara bainas sahabah wa yaquluna inna hadhihi al-athar al-marwiyah min musawihim minha ma huwa kadhib wa minha ma qad zida fihi wa nuqisa wa ghayyara min wajhi sahih was sahihu minhu ma hum fihi ma'dzurun imma mujtahiduna musibun wa imma mujtahiduna mukhti'un wa hum ma'a dhalik la ya'taqiduna anna kulla wahidin minas sahabah ma'sumun an kaba'iril itsmi wa saghairihi bal yajuzu 'alaihim dhunub fil jumlah wa lahum minas sawabiq wal fada'il ma yujibu maghfirata ma yasduru minhum in sudira hatta innahu yughfaru lahum min sayyiati ma la yughfaru liman ba'dahum lianna lahum minal hasanat allati tamhu sayyiat ma laysa liman ba'dahum wa qad thubita biqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam annahum khairul qurun wa anal mudda min ahadihim idza tasaddaqa bihi kana afdala min jabali Uhud dhahaban mimman ba'dahum. Penjelasan itu. Kata Syekhul Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah menahan diri tentang perkara atau perselisihan yang terjadi di kalangan sahabat. Menahan diri tidak mencela siapapun yang bersalah dalam urusan itu. Mereka berkata, sesungguhnya athar-athar atau riwayat-riwayat yang dikisahkan dalam masalah ini ada yang kadzib atau dusta, palsu hadisnya, ada yang ditambah, ada yang dikurang, ada yang dirubah dari makna yang sahih. Dan riwayat yang sahih di dalamnya ada udzur bahwa mereka sahabat yang berperang itu semuanya mujtahid. Ada yang ijtihadnya benar, ada yang ijtihadnya salah. Yang benar dapat 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala dan tidak ada yang dosa. Tapi Ahlus Sunnah sekalipun demikian tidak meyakini bahwa setiap sahabat itu maksum. Enggak ada sahabat yang maksum. Satu-satunya yang maksum adalah Nabi SAW. Walaupun ada di kalangan umatnya yang namanya maksum, tetap dirinya tidak maksum. Ada nggak yang namanya maksum? Ada, jadi konglomerat tuh sekarang. Sekolah Al-Maksum, SPBU Al-Maksum ya namanya, tapi dirinya nggak maksum. Agus Maksum. Ada kawan saya dulu, kawan Muzain tuh sahabat dekatnya, namanya Agus Maksum. Sahabat tidak maksum. Mungkin mereka terjerumus dalam dosa besar ataupun kecil. Ada nggak sahabat yang mabuk? Ada, setelah menjadi sahabat. Ada nggak sahabat yang berzina? Ada, setelah menjadi sahabat berzina ada. Tapi perzinahannya, mabuknya itu tidak menghapuskan status dia sebagai seorang sahabat. Enggak. Dan tidak mengeluarkan orang itu dari keislamannya. Jadi mungkin mereka itu masuk ke dalam dosa besar, tapi senioritas mereka dalam keislaman dan keutamaan mereka mengakibatkan terampuninya dosa-dosa yang mereka lakukan, sehingga kesalahannya terhapus karena perkara-perkara yang tidak dimiliki oleh selain mereka. Perkara yang tidak dimiliki oleh selain mereka, contohnya statusnya sebagai sahabat Nabi itu tidak bisa itu dimiliki oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in, apalagi zaman kita sekarang. Juga mereka memiliki banyak kebaikan yang bisa menghapus kesalahan-kesalahan mereka, yang kebaikan itu tidak dimiliki oleh orang selain mereka.
Ditetapkan dalam banyak riwayat kata Nabi bahwa mereka sahabat itu sebaik-baik generasi. Dan 1 mud gandum yang mereka infakkan lebih utama daripada infak emas sebesar gunung Uhud yang dilakukan oleh orang-orang selain mereka. Sahabat infaknya 1 mud sarawu tadi, segenggaman gandum lagi. Itu lebih besar pahalanya dan lebih utama daripada infak kita sebesar gunung Uhud berupa emas. Kemudian apabila ada dosa yang mereka lakukan, mereka taubat dari dosa itu, atau dosa itu terhapus dengan kebaikan-kebaikan mereka, atau dosa itu terhapus dengan senioritas mereka di dalam keislaman, atau terhapus dengan syafaat Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang paling berhak menerima syafaat Nabi. Kalau ada di kalangan umatnya orang yang paling berhak menerima syafaat Nabi adalah para sahabat. Atau dosanya terhapus oleh penderitaan, ujian, musibah yang mereka alami ketika di dunia, yang menyebabkan terhapusnya dosa-dosa mereka oleh ujian-ujian itu, oleh musibah itu. Kalau dosa bisa terhapus dalam diri orang lain karena orang lain itu memperoleh musibah atau umpamanya penderitaan, termasuk kita, kalau kita dapat musibah terhapus dosa kita sebagian oleh musibah itu, apalagi dalam diri para sahabat. Mereka mujahidin dan mujtahidin. Mereka perang membela Islam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela pribadi Nabi dan ajaran. Pembelaan mereka dalam medan perang itu sudah tidak bisa ditandingi oleh amalan kita sehebat apapun. Dalam perang mereka menderita luka, menderita capek, sakit, ngos-ngosan, dan penderitaan lain. Perangnya tidak zaman sekarang tinggal pincit tombol, ciudem gitu ya. Ya capek mungkin. Perang mereka itu pakai pedang, tombak, panah, harus lari, harus menghindar, harus menusuk gitu ya, harus menahan, menangkis. Itu penderitaan. Itu tidak tertandingi oleh amalan orang-orang zaman kiwari. Selain itu, seluruh sikap mereka didasarkan pada ijtihad mereka. Dan sebagai orang yang menjadi manusia biasa, ijtihadnya sering salah. Lihat Umar dan Ammar bin Yasir. Umar bin Khattab dan Ammar bin Yasir diutus oleh Nabi. Di jalan sholat subuh mereka junub bareng. Tapi mimpi pasti. Nah, sebagian orang yang bejat akhlaknya menjadikan hadis ini sebagai dalil tentang bolehnya homoseksual. Tuh Umar dan Ammar itu junub bareng tuh, ngapain mereka tuh berdua-dua gitu. Salah satunya jil itu seperti itu. Enggak, tentu saja bukan karena mereka melakukan liwat yang merupakan dosa sangat besar. Dua-duanya junub, enggak ada air. Umar tidak sholat, Ammar bin Yasir berguling-guling di tanah lalu sholat. Ijtihad mereka dua-duanya, dan dua-duanya salah. Yang benar gimana? Tayamum. Kedua-duanya lapor ke Nabi, kata Nabi, kafa antaqula biyadaika hakadha, cukup kamu berbuat dengan kedua tanganmu begini nih, lalu diajari tayamum. Salah ijtihad mereka. Dan banyak contoh-contoh kasus lain kesalahan ijtihad para sahabat. Tapi sebagai mujtahid, bila ijtihadnya benar dapat 2 pahala, bila salah dapat 1 pahala dan kesalahannya diampuni. Nabi bersabda, "Idza hakamal hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajran, wa idza hakama fajtahada thumma akhtaha falahu ajrun wahid." Kalau seorang hakim ijtihad, seorang hakim menetapkan hukum lalu ijtihad, lalu ijtihadnya itu benar, dia dapat 2 pahala. Kalau ijtihadnya salah, dapat 1 pahala dan kesalahannya diampuni, tidak ada dosa. Itulah para sahabat semuanya mujtahid.
ilmu sahabat tidak bisa ditandingi tentang keislaman oleh ulama sebesar apapun di zaman setelahnya. Jadi kesalahan mereka jauh lebih kecil dibanding keutamaan mereka, kebaikan mereka, iman mereka kepada Allah dan Rasulnya, jihad mereka, hijrah mereka, ilmu nafi mereka, amal soleh mereka. Itu jauh lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Siapa yang menelaah sejarah mereka berdasarkan ilmu dan objektivitas yang sangat tinggi serta karunia yang Allah limpahkan kepada mereka berupa keutamaan, dia akan yakin bahwa para sahabatlah makhluk-makhluk terbaik setelah para nabi. Tidak akan pernah lahir lagi manusia seperti itu, baik sebelumnya ataupun setelahnya. Merekalah manusia terbersih di kalangan umat ini pada setiap generasi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dan mencerahkan wajah-wajah mereka. Inilah para sahabat. Tak akan ada lagi generasi sehebat itu, baik sebelumnya ataupun setelahnya. Ketika di zaman Umar ibn Khattab yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid, pasukan kaum muslimin itu berbulan-bulan tidak pernah pulang, mau menyerang lagi suatu negara Nasoro. Negara-negara lain sudah banyak yang ditaklukkan. Berita kehebatan mereka sudah menyebar ke seantero dunia. Ketika ada negara Nasoro yang mau diserang lagi, didatangi, mereka musyawarah gimana cara menghadapi pasukan hebat yang sudah menaklukkan Persia dan Romawi. Gimana caranya? Salah satu usulan yang diterima gini, mereka tentara Islam ini kan berbulan-bulan tuh meninggalkan keluarganya. Sebagai tentara dan manusia biasa pasti kangen dan rindu kepada istrinya kan. Kalau ada di kalangan mereka yang sudah menikah, sudah berbulan-bulan tidak ketemu istri, kita siapkan wanita-wanita tercantik dan dipersenjatai dengan pakaian yang minim, you can see, bahkan even you can touch me, you can do everything to me. Pakai pakaian yang minim, yang cantik-cantik, yang muda-muda, dengan pakaian yang minim dan dipersenjatai, sementara pasukan kita siap. Jadi begitu mereka datang dan melihat para wanita itu pasti ngiler, pasti hijau, pasti merupakan senjata mereka, pasti menyerbu deh. Ketika lalai seperti itu, dan si wanita ini diinstruksikan untuk melayani mereka dulu. Ketika mereka lalai barulah nanti wanita itu beraksi dan para pasukannya juga beraksi. Sepakat, oke, kita demikian. Disiapkan. Jadi di benteng pertahanan mereka siap pasukan, di luar benteng siap para wanita. Begitu pasukan Islam datang dan di sana ada para wanita yang terbuka auratnya, sikap mereka jauh dari yang diduga oleh orang kafir itu. Seluruhnya tunduk. Tak ada satupun yang matanya jelalatan apalagi ngiler. Wadul basar, ayat menyatakan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang mukmin, tundukkan pandangan-pandangan kalian. Tunduk mereka semuanya, tidak ada satupun yang nengada, apalagi melotot sambil ngiler, sambil litahnya menjulur keluar, nggak ada. Tunduk semuanya melihat. Nggak ada manfaatnya para wanita sebagai pemancing ini, nggak ada. Sampai mereka menyatakan ini pasukan hebat, yang lebih hebat dari kalangan Hawariyin. Hawariyin itu
para pengawal Nabiullah Isa alaihissalam yang keimanan, keberaniannya sudah tidak perlu diragukan. Mereka lebih hebat dari Hawariyin. Pantas Romawi jatuh, Persia jatuh, negara-negara besar jatuh, siapapun tak akan mungkin ada yang bisa mengalahkan mereka. Melawan mereka adalah bunuh diri. Kita harus menyerah. Menyerah mereka tanpa melalui peperangan. Sehebat itu sahabat. Dan di tangan mereka lah dunia ini tergenggam, terkuasai semuanya. Inilah sahabat, dan keutamaan mereka jauh lebih banyak daripada kesalahan-kesalahan mereka. Dengan demikian, sikap Ahlus Sunnah kepada para sahabat tersimpulkan pada 2 poin pokok. Pertama, al-imsak amma syajara bainas sahabah ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Wa yakunu dhalika bil kaffi 'anil bahthi fihi li'annahu min a'dhami dhunub. Fa tariqus salamati huwa tariqus sukut an dhalik wa adamut tahadduts bihi. Pertama, menahan diri dari perselisihan di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan itu dibuktikan dalam bentuk tidak membahas kesalahan mereka dan tidak mencela mereka, karena itu dosa yang sangat besar. Jalan yang selamat dalam hal itu adalah berdiam diri dan tidak mencela mereka. Siapapun yang bersalah dalam kasus itu tidak mencela. Dan apabila menceritakan kasus itu, diceritakan atas dasar husnudzon kepada para sahabat dan menghindari celaan pihak yang bersalah dalam kasus itu, siapapun yang bersalah di kalangan mereka. Ini yang pertama. Kedua, al-i'tidhar anil atharil marwiyah fi masawihim. Yang kedua, mencari uzur atau memaklumi asar-asar atau riwayat-riwayat yang ada tentang mereka. Tadi disebutkan sebagian riwayat ada yang palsu, ada yang dhaif, ada yang sahih. Yang sahihnya ditakwil bahwa itu hasil ijtihad mereka masing-masing, dan siapapun yang bersalah dalam ijtihad itu tidak berdosa, dapat 1 pahala, kesalahannya dimaafkan, dan yang benarnya memperoleh pahala 2 pahala. Inilah manhaj yang benar Ahlus Sunnah terhadap para sahabat. Di akhir pembahasan ini muallif mengutip pendapat Al-Qadhi Ibnul Arabi. Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi, ada alif lam. Alif lam membedakan Ibnul Arabi dengan Ibnu Arabi. Kalau Ibnu Arabi zindiq, sesat, oleh Al-Ghazali, oleh Ibn Taimiyah dikafirkan. Karena Ibnu Arabi itu dianggap zindiknya salah satunya adalah mengingkari adanya hari kebangkitan. Dikafirkan oleh sebagian ulama termasuk oleh Al-Ghazali. Tapi Abu Bakar Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi ini ulama Ahlus Sunnah. Dia mengatakan, amsikul al-sinata anis sabiqin ila ad-din wa iyyakum an takunu yaumal qiyamati minal halikin bi khusumi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqad halaka man kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam khamsahu wadda'u ma madha faqad qada Allahu fihi ma qada wa khudhu li anfusikumul jidd fima yulzimukum i'tiqadan wa amalan wa la tastarsilu bi alsinatikum fima la yu'nikum ma'a kulli natiqin ittakhadha ad-dina hamala fa innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Kata Al-Qadhi Ibnul Arabi, tahanlah lisan-lisan kalian dari orang-orang terdahulu
Maksudnya orang terdahulu itu para sahabat. Jangan sampai mencela sahabat. Dan jauhi, jangan sampai kalian di hari kiamat menjadi orang-orang yang binasa karena memusuhi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan para sahabat ada yang sudah binasa karena permusuhannya, dan mereka meninggalkan apa-apa yang telah berlalu. Allah telah menetapkan dalam hal itu apa-apa yang Allah tetapkan, telah mentakdirkan. Dan laksanakan oleh dirimu kesungguh-sungguhan dari apa yang wajib bagi kalian berupa i'tiqad dan amalan. Janganlah kalian umbar lisan-lisan kalian dengan perkara-perkara yang tidak ada gunanya bagi kalian. Padahal setiap orang harus mengambil bagian dari agama ini. Maksudnya mengamalkan apa yang harus diamalkan, meninggalkan apa yang harus ditinggalkan. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Semoga Allah merahmati Rubai bin Khaytham ketika berkata Qutilal Husain. Husain telah dibunuh. Siapa yang membunuhnya? Hajjaj bin Yusuf rahimahullah. Walaupun kejahatannya besar, tapi besarnya kejahatan tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Dia tetap muslim yang berdosa besar, tetapi keislamannya menyebabkan dia tetap berhak memperoleh tarahum dari siapapun, dari sama muslim. Tarahum itu doa rahmat dengan menyatakan rahimahullah. Telah terbunuh Husain. Berkata Rubai bin Khaytham, aqatalu, apakah mereka membunuhnya? Qalu na'am, ya, dijawab. Faqala, berkatalah Rubai mengutip ayat Allahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun. Ya Allah, Engkaulah pencipta langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Engkaulah yang akan menghukumi bagi di antara hamba-hambamu tentang apa-apa yang mereka perselisihkan. Jadi yang menjadi hakim terhadap perselisihan di kalangan kaum muslimin termasuk sahabat siapa? Allah yang menjadi hakim, bukan kita. Walam yazid ala hadza abadan. Tidak pernah lebih dari membaca ayat itu yang dikomentarkan oleh Rubai bin Khaytham ini. Cukup menyadarkan kita semua bahwa yang akan menjadi hakim atas semua perkara yang diperselisihkan di antara manusia adalah Allah, bukan kita. Para sahabat orang-orang mulia, orang-orang berilmu, orang-orang agung dihakimi oleh kita yang serba jauh kurang dari mereka. Ya layak, biarkan Allah yang menjadi hakim. Inilah akal, inilah agama, menahan diri dari aib kaum muslimin. Terlebih aib muslimin itu adalah para sahabat. Demikianlah sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat. Selesai sudah bab pertama dari buku ini. Nanti kita bab kedua akan membahas al-fitanul mustamirrah, yaitu fitnah yang berkelanjutan, yang selalu ada. Nah, nanti bab ini berisi 2 fasal. Fasal pertama fitnah diniyah, fitnah yang menyangkut agama. Ada 4 pembahasan. Pertama fitnah lisan, kedua fitnah ikhtilaf dan tafarruq, ketiga fitnah ta'assub dan hawa nafsu, dan keempat fitnah yang merupakan celaan kepada imam-imam yang berbuat salah. Fitnah duniawi ada 3 nanti: fitnah harta, fitnah wanita, dan fitnah anak-anak. Nanti insya Allah akan kita bahas setelah asar ya. Sekarang sesi kedua ini tidak menyisakan waktu untuk tanya jawab. Sebentar lagi adzan tuh.
Jadi bagi ikhwah akhwat yang sudah menyobek kertas sehingga terdengar tadi suara sobekannya, nanti simpan kertas pertanyaannya untuk asar. Sekarang kita siap-siap berwudu, siap-siap untuk sholat zuhur. Tidak ada. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu